Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Selasa tanggal 28 bulan Jumada al-Ula tahun 1442 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita kaji dari kitab Taisirul Karimir Rahman fi tafsiri kalamil mannan yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdillah As-Sa'di, imam besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, kita masih membahas tafsir surat Al-Baqarah ayat 210. Surat Al-Baqarah ayat 210. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki niat kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesabaran dan kesungguhan kita di jalan menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzurun, tidaklah mereka menunggu, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan pelaku maksiat. Tidaklah mereka menunggu illa an ya'tiyahumullah, kecuali menunggu kedatangan Allah kepada mereka fi dhulalin minal ghamami,
di dalam naungan awan. Wal malaikatu, dan para malaikat juga datang, yaitu pada hari kiamat. Wa qudiyal amr, dan semua urusan manusia diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahi turja'ul umur, dan hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah berkata, wa hadhil ayah wa ma ashbahuha dalilun limadhhabi ahli sunnah wal jamaah. Ayat yang mulia ini dan ayat-ayat yang semisalnya adalah dalil bagi madhab ahlus sunnah wal jamaah al-muthbitina li sifatil ikhtiyariyah, yaitu ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat ikhtiyariyah, yaitu sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kerjakan mata sya'a wa kaifa sya'a. Ini sifat ikhtiyariyah, yaitu sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala kerjakan mata sya'a, kapan saja Allah menginginkan, dan wa kaifa sya'a, dan bagaimana Allah menginginkannya. Ahlus sunnah wal jamaah, akidah mereka mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa menyerupakan, tanpa membagaimanakan, dan tidak pula meniadakan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi mereka menetapkan sifat Allah sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah dan sebagaimana yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal istiwa, seperti sifat istiwa, yaitu Allah bersemayam di atas arsy. Kita wajib mengimani bahwasannya Allah bersemayam di atas arsy. Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman bersemayam di atas arsy. Kita wajib mengimaninya, dan kita tidak boleh membayangkannya, dan tidak pula menyamakan sifat istiwanya Allah sama dengan sifat istiwanya makhluk. Tapi kita menetapkannya sesuai dengan kebesaran Allah dan keagungannya. Al-Imam Malik rahimahullah ditanya oleh seseorang, kaifa istawa, bagaimana bersemayamnya Allah. Imam Malik rahimahullah, imam ahli sunnah wal jamaah, imam daril hijr, imam besar kaum muslimin, imam ahli hadis. Imam Malik ditanya, kaifa istawa, bagaimana Allah bersemayam. Kemudian Al-Imam Malik diam sejenak, lalu beliau berkata, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah.
Imam Malik menjawab, al-istiwa, Allah bersemayam di atas arsy, maknanya diketahui bahwasannya Allah berada di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Al-Imam Mujahid mengartikan istawa ala wartafa'a. Allah di atas, Allah maha tinggi di atas arsy. Al-Imam Malik berkata kepada orang yang bertanya tadi, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu diketahui, maknanya jelas. Wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak diketahui, karena Allah tidak mengabarkan kepada kita bagaimananya. Wal kaifu majhul. Wal imanu bihi wajib. Mengimani sifat istiwa hukumnya apa? Wajib. Wassu'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimana bersemayamnya Allah adalah pertanyaan yang bid'ah, yang tidak pernah ditanyakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau sekiranya pertanyaan itu bagus, maka para sahabat lebih bertanya, mendahului orang-orang sebelumnya. Wan nuzul, demikian pula sifat nuzul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala hina yabqa thuluthul lailil akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kita turun di sepertiga malam yang terakhir. Fayaqul, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya, hal min da'in, hal min sa'ilin fa'u'tiyah, hal min da'in fa'astajibalah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Adakah hambaku di malam ini, di sepertiga malam terakhir, yang meminta, aku beri permintaannya? Adakah orang yang berdoa, aku penuhi, aku kabulkan doanya? Dan adakah orang yang beristighfar, lalu aku mengampuni dosa-dosanya? Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita wajib mengimaninya, dan kita tidak boleh membayangkan bagaimana turunnya. Allah turun ke langit dunia, dan Allah tetap di atas arsy. Apa yang susah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Jangan dibayangkan turunnya Allah seperti turunnya manusia. Jadi manusia kalau dari lantai ke-7 ke lantai ke bawah, otomatis lantai 7-nya kosong. Ini manusia, ini makhluk. Jangan dibayangkan tentang kebesaran dan kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mampu turun ke langit dunia, dan Allah tetap bersemayam di atas arsy. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Sekarang pertanyaan, ada makhluk yang turun tetapi asalnya masih di atas. Jadi ada makhluk yang turun tetapi dia tetap berada di atas, tapi turun. Kira-kira makhluk itu apa? Cahaya. Jadi cahaya itu turun, tapi tetap asalnya masih di atas. Apa yang susah? Apabila makhluk saja bisa dibayangkan makhluk turun tetapi tetap masih di atas, bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Walillahil matsalul a'la. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Wal maji, demikian pula Allah datang pada hari kiamat.
untuk menghisab hamba-hambanya. Sebagaimana pada ayat yang mulia ini Allah Ta'ala berfirman, hal yang duruna ila an ya'tiyahumullah, tidaklah mereka menanti kecuali menanti kedatangan Allah, yaitu untuk menghisab mereka, untuk menghisab hamba-hambanya pada hari kiamat. Kita mengimani Allah datang pada hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Allah datang dan Tuhanmu datang, Rabbmu datang pada hari kiamat. Demikian pula para malaikat datang bersaf-saf, berbaris-baris. Para malaikat berbaris-baris, dan Allah datang untuk menghisab hamba-hambanya. Kita mengimaninya. Kita beriman tentang sifat kedatangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahwi dzalika minas sifat allati akhbara biha ta'ala an nafsihi, dan sifat-sifat yang lain yang Allah kabarkan, yang Allah sifati untuk dirinya sendiri. Au akhbara biha anhu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, atau sifat-sifat yang dikabarkan dan yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuthbitunaha ala wajhin yaliqu bi jalalillahi wa 'azamatihi. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat Allah sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya, min ghairi tashbih, dengan tidak menyerupakan. Jadi mereka menetapkan sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Allah memiliki tangan, namun tangannya Allah tidak sama dengan apa? Tangannya makhluk. Wala tahrif, dan tidak pula mentakwilkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Khilafan lil mu'attilah ala ikhtilafi anwa'ihim, tidak sama atau berbeda dengan akidahnya al-mu'attilah ala ikhtilafi anwa'ihim, itu kelompok al-mu'attilah, kelompok-kelompok yang menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah apapun madhab mereka. Min al-jahmiyah, baik itu jahmiyah, wal mu'tazilah, wal asy'ariyah wa nahwihim. Kelompok al-jahmiyah, apa akidah al-jahmiyah tentang sifat-sifat Allah? Bagaimana ya ikhwah? Kelompok al-jahmiyah tentang sifat-sifat Allah. Jadi kelompok al-jahmiyah yungkirunal asma was sifat. Jadi kelompok al-jahmiyah mereka mengingkari nama-nama Allah dan mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah kelompok apa? Al-jahmiyah. Di antara akidah mereka, kelompok al-jahmiyah, mereka mengatakan Al-Quran apa? Al-Quran makhluk. Nah, ini kelompok al-jahmiyah. Al-Quran bukan firman Allah, tetapi mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini kelompok al-jahmiyah yang dikatakan oleh para ulama kelompok yang kafir. Jadi Imam Bukhari mengatakan la ubali usalli khalfal jahmiyah awil yahud awil nasara awil rafidah. Aku tidak peduli, sama saja salat di belakang kelompok jahmiyah atau salat di belakang kelompok rafidah atau salat di belakang Yahudi dan Nasrani, itu sama. Artinya mereka adalah kelompok yang dikafirkan oleh para ulama kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka mengatakan, jadi diantaranya mereka mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Wal mu'tazilah, kelompok al-mu'tazilah, mereka adalah kelompok yang menafikan
meniadakan sifat-sifat Allah. Mereka berdalil dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama. Jadi kelompok Al-Mu'tazilah berdalil dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Sehingga mereka meniadakan sifat-sifat Allah. Jadi mereka mengatakan Allah tidak punya tangan, Allah tidak punya ini, tidak memiliki sifat ini, dan seterusnya. Kenapa? Karena apabila kita menetapkan sifat Allah, berarti kita sama dengan menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Ini menurut kelompok Al-Mu'tazilah. Apabila kita menetapkan sifat tangan untuk Allah, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena makhluk punya tangan, sehingga mereka meniadakan sifat tangan dari Allah dan sifat-sifat yang lain. Ini kelompok Al-Mu'tazilah, yaitu mereka mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal Asy'ariyah, kelompok Asy'ariyah, yani kelompok Asy'ariyah, Al-Asy'ari, akidah Al-Asy'ari. Yani kelompok ini adalah kelompok yang paling membingungkan. Mereka tidak gentle. Jadi mereka tidak meniadakan sifat Allah semuanya. Tetapi ada sifat-sifat Allah yang mereka tetapkan. Seperti sifat Allah, sifat apa yang mereka tetapkan? Di antaranya apa? Al-wujud, al-iradah. Kemudian apa lagi? Al-kalam. Ini mereka tetapkan untuk Allah. Dan ada 7 sifat yang mereka tetapkan, as-sam' wal basar dan yang lainnya. Atau ada lagi 14 sifat-sifat Allah yang mereka tetapkan, sampai dijadikan syair oleh mereka. Allah wujud, qidam, baqa, mukhalafatu lil hawadithi, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayyan. Apa lagi? Sama, basar, kalam, qadiran, muridan, yang seterusnya. Itulah yang dihafalkan oleh kaum muslimin. Ini sifat yang mereka tetapkan. Adapun yang lainnya mereka takwil. Jadi contohnya yang kita ambil tadi, sifat tangan. Kelompok Al-Asy'ari tidak menetapkan sifat tangan untuk Allah. Kenapa? Karena sifat tangan ini dikhawatirkan menyerupai apa? Makhluk. Adapun kelompok Mu'tazilah, semua sifat Allah ditiadakan. Karena apa? Dikhawatirkan menyerupai makhluk. Adapun kelompok Al-Asy'ari, mereka menggunakan akal mereka. Menggunakan akal, ada sifat yang sesuai akal mereka ditetapkan. Yang apabila sifat Allah tidak sesuai dengan akal mereka, maka ditakwilkan. Seperti sifat tangan. Karena apabila menurut mereka tangan ini ditetapkan untuk Allah, maka sama dengan makhluk. Sehingga sifat tangan Allah ditakwilkan kekuatan. Jadi Allah memiliki tangan, artinya Allah memiliki apa? Kekuatan atau kekuasaan. Ini adalah akidah Al-Asy'ariyah. Maka Fadilatul Syekh As-Sa'di berkata, adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka menetapkan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya, yang disifati oleh Allah sendiri dan yang disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sama dengan akidahnya Al-Jahmiyah wal Mu'tazilah wal Asy'ariyah wa nahwihim mimman yanfi hadhihi sifat wa yata'awwalu li ajliha al-ayat
bita'wilatin ma anzalallahu 'alaiha min sultan. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah menyelisihi akidah-akidah kelompok-kelompok tersebut yang meniadakan sifat-sifat Allah, dan mereka mentakwilkan ayat-ayat sifat dengan takwil yang tidak diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang takwil tersebut. Bal haqiqatuha al-qadhu fi bayanillah wa bayani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan inti akidah tersebut, yaitu akidah mentakwilkan sifat Allah, inti akidahnya adalah al-qadhu fi bayanillah, menganggap keterangan Allah di dalam Al-Quran itu kurang. Mereka yang lebih jelas keterangannya, adapun keterangan yang ada di Al-Quran itu belum sempurna, rusak, tidak jelas, sehingga perlu ditakwil menurut mereka. Wal qadhu, dan mereka menuduh keterangan Nabi SAW belum sempurna, belum jelas, sehingga mereka mentakwilkan sifat-sifat Allah. Wazza'mu bi anna kalamahum walladhi tahsulu bihil hidayah fi hadzal bab, dan mereka menganggap ucapan mereka yang dengannya mendapatkan petunjuk di dalam bab ini, yaitu di dalam bab asma was sifat. Fahaula, mereka laisa ma'ahum dalilun naqli bal wala dalilun aqli. Mereka tidak memiliki dalil naqli, yaitu dalil Al-Quran, dalil sunnah Nabi SAW tidak memiliki, dalil ijma' tidak punya, bahkan dalil secara akal pun mereka tidak punya, menurut Fadilatul Syekh As-Sa'di rahimahullah. Wa amma naqli, adapun dalil naql, yaitu dalil Al-Quran dan sunnah, faqad i'tarafu anna nususa al-waridata fil kitabi wa sunnah dhahiruha bal sarihuha dalun ala madhabi ahli sunnah wal jamaah. Adapun dalil nas mereka, kelompok-kelompok yang sesat, mengakui bahwasannya nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah zahirnya secara yang nampak, bahkan secara sharih, secara tegas, sesuai dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi seperti firman Allah yang kita contohkan, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka. Tangan ya artinya tangan. Tangan itu artinya tangan, dan tangannya Allah tidak sama dengan tangannya apa? Manusia. Tidak sama dengan tangannya makhluk. Ini jelas. Adapun menurut mereka, wa annaha tahtaju lidalalatiha ala madhabihim al-batil an takhruja an dhahiriha wa yuzadu fiha wa yunqas. Adapun menurut ahlul bidah, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah masih perlu dikeluarkan. Jadi harus ditambahi, harus dikurangi, harus dikeluarkan dari maknanya yang zahir, maknanya yang nampak. Seperti tangan, menurut mereka tangan ini apa artinya? Allah memiliki tangan. Menurut mereka ini masih kurang, harus ditambahi, harus ditakwil, sehingga apa? Mereka mengartikan tangan Allah artinya kekuatannya Allah. Tangan Allah artinya kekuatan Allah, artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hada kama tara la yartadihi man fi qalbihi mithqalu darratin iman. Dan akidah ini tidak diridhai
oleh orang-orang yang di dalam hatinya memiliki iman walaupun seberat darah. Bagaimana Al-Quran? Kok Al-Quran kok belum sempurna? Bagaimana Al-Quran kok belum jelas menurut mereka? Harus ditambahi, harus ditakwil sesuai dengan akal mereka atau sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wa ammal aql, adapun secara akal, falaisa fil aqli ma yadullu ala nafyi hadhihi sifat. Adapun dalil secara akal, tidak ada keterangan yang meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bal al-aqlu dalla annal fa'il akmalu minal ladzi la yaqdiru 'alal fi'il. Bahkan secara akal, yang mampu melakukan sesuatu itu lebih sempurna daripada yang tidak bisa melakukan apa? Sesuatu. Ini dalil akal. Jadi Allah memiliki sifat, apalagi sifat-sifat ikhtiariyah. Allah melakukannya kapan saja sesuai kehendaknya. Secara akal ini lebih sempurna. Kenapa? Karena yang mampu melakukan sesuatu lebih sempurna daripada yang tidak mampu melakukan sesuatu. Wa anna fi'lahu ta'ala al-muta'alliqa bi nafsihi wal muta'alliqa bi khalqihi huwa kamalun. Adapun perbuatan Allah yang berhubungan dengan dirinya atau yang berhubungan dengan makhluk-makhluknya adalah sifat-sifat yang sempurna. Ini adalah menunjukkan bahwasanya secara akal pun bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang sempurna sesuai dengan keagungannya dan sesuai dengan kebesarannya. Fa in za'amu anna itsbataha yadullu ala tashbih bi khalqihi. Apabila mereka meyakini menetapkan sifat Allah berarti menyamakan dengan makhluknya. Apabila mereka meyakini bahwasannya menetapkan sifat Allah berarti menyamakan sifat Allah dengan apa? Makhluk. Contoh, apabila kita menetapkan sifat tangan untuk Allah berarti kita menyamakan sifat Allah dengan sifatnya apa? Makhluk. Qila lahum, maka dikatakan kepada mereka, al-kalamu ala sifat yatba'ul kalama ala dzat. Dikatakan pada mereka, berbicara pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan zat. Artinya kita tanyakan pada mereka, apakah manusia makhluk itu punya zat? Iya, punya atau enggak? Mereka mengatakan apa? Punya. Allah punya zat atau enggak? Mereka mengatakan Allah punya apa? Zat. Kalau Anda meniadakan sifat dari Allah, menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk, berarti Anda juga menyamakan zatnya Allah dengan zatnya apa? Makhluk. Jelas ya? Penulis berkata, al-kalamu ala sifat yatba'ul kalama ala dzat. Pembahasan tentang sifat yatba'u, mengikuti pembahasan yaitu tentang zat. Apabila kita mengatakan Allah punya zat, maka kita juga wajib menetapkan apa? Allah memiliki apa? Sifat. Dan apabila kita menetapkan Allah memiliki sifat dan kita juga meyakini Allah memiliki zat, maka zatnya Allah dan sifatnya Allah tidak sama dengan makhluknya. Jadi mereka kelompok Al-Jahmiyah, kelompok Al-Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena mereka mengatakan apabila menetapkan sifat Allah berarti menyamakan Allah dengan apa? Makhluk.
Mereka juga menyamakan Allah dengan makhluk karena mereka mengatakan Allah memiliki apa? Zat. Jelas ya? Mereka mengatakan zatnya Allah tidak sama dengan zatnya apa? Makhluk. Kita mengatakan juga sifatnya Allah tidak sama dengan apa? Sifatnya makhluk. Apabila zatnya Allah tidak sama dengan zatnya makhluk, maka sifatnya Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini kita akan melanjutkan pembahasan ini pada pertemuan besok dengan izin Allah insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.